Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatina Risyana dengan NIM 2410911120006 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris, serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian ostium terlebih dahulu atau skeletal atau yang biasa kita sebut dengan tulang. Lalu yang kedua adalah bagian muskulus atau otot. Yang ketiga adalah bagian vaskularisasi. Lalu yang terakhir adalah inervasi. Baik, yang pertama adalah ostium atau skeletal atau tulang. Pertama adalah pada regio thoracis. Regio thoracis sendiri terdiri dari osternum dan juga ostium costa atau tulang costa. Pada tulang sternum sendiri terdapat incisura jugularis, lalu manubrium, lalu terdapat corpus. Pada bagian bawahnya terdapat processus siphoideus. Lalu pada bagian lateral sternum terdapat tulang-tulang costa, mulai dari costa 1, 2, 3, 4, 5, dan juga seterusnya. Lalu ini adalah tampak posterior pada regio thoracis. Lanjut adalah regio membri superioris. Region ini sendiri terbagi kepada 4 region. Yang pertama, region deltoidea, lalu yang kedua brachium, lalu yang ketiga antebrachium, lalu yang keempat adalah manus. Pada regio deltoidea sendiri terdapat os clavicula dan juga os scapula. Ini adalah tampak anterior dari os scapula. Pada os scapula hanya terlihat bagian fossa subscapularis. Lalu di sini kita dapat melihat os clavicula. Pada bagian posterior terdapat clavicula, lalu ada acromion, lalu ada spina scapula adalah bagian panjang dari scapula yang menyambung kepada clavicula. Lalu terdapat fossa supraspinata dan bagian bawahnya adalah fossa infraspinata. Lalu artikulasio yang ada di sini adalah artikulasio glenoidalis atau glenohumeralia. Selanjutnya pada bagian brachium terdapat os humerus. Di bagian sini adalah tuber ositas deltoidea. Tuber ositas sendiri berarti tonjolan. Kenapa dinamakan tuber ositas deltoidea? Karena pada bagian ini musculus deltoidea akan menempel pada tuber ositas deltoidea. Lalu lanjut kepada bagian antebrachium, itu terdapat os radius dan juga os ulna.
Lalu pada bagian manus terdapat karpal, metakarpal, dan juga phalanges. Lalu kita dapat masuk ke bagian muskulus. Pada bagian toraks sendiri, untuk bagian anterior terdapat musculus pectoralis mayor. Lalu, jika kita buka pada bagian musculus pectoralis mayor, di bawahnya terdapat musculus pectoralis minor. Lalu, pada bagian dalamnya pun, di antara tulang kolang kosta terdapat muskulus yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah membrana intercostalis externa. Lalu lapisan kedua adalah musculus intercostalis interna. Lalu yang ketiga adalah musculus intercostalis intima. Lalu kita bisa melihat regio toraks pada bagian posterior. Terdapat musculus trapezius, dan jika kita buka atau bagian dalamnya terdapat musculus rhomboideus minor, dan bawahnya adalah musculus rhomboideus mayor. Lalu kita bisa langsung masuk pada bagian deltoid. Pada bagian deltoid sendiri, lapisan terluarnya terdiri atas musculus deltoideus. Lalu jika kita buka pada bagian musculus deltoideus, pada bagian fossa supraspinata terdapat musculus supraspinatus. Lalu pada bagian fossa infraspinatus terdapat musculus infraspinatus dan juga musculus teres minor. Lalu jika kita kembali lagi pada bagian anterior terdapat musculus subscapularis yang tepat berada pada fossa subscapularis. Berikut adalah musculus yang berada pada regio deltoideus. Lalu kita masuk kepada regio brachium. Yang pertama, pada bagian anterior kita dapat melihat musculus biceps brachii. Musculus biceps brachii ini terdiri dari 2 kaput. Yang pertama adalah caput longum dan yang kedua adalah caput breve. Lalu, jika kita kembali lagi pada posisi posterior, kita dapat melihat musculus triceps brachii yang terdiri dari 3 kaput. Yang pertama adalah caput longum, yang kedua caput lateral, dan yang ketiga adalah caput medial. Kita masuk pada bagian antebrachium. Pada bagian antebrachium sendiri terdapat musculus brachiordalis. Lalu ada beberapa musculus flexor. Yang pertama musculus flexor carpi radialis, lalu musculus flexor carpi ulnaris. Lalu kita masuk kepada regio manus. Terdapat musculus flexor digitorum superficialis tendines, lalu musculus flexor digitorum profundus tendines. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian vaskularisasi.
Yang pertama adalah arteria axillaris. Arteria axillaris sendiri menyuplai dinding-dinding regio axillaris dan daerah-daerah yang terkait terutama sebagai suplai darah untuk regio axillaris. Lalu ada 6 cabang yang muncul dari arteria axillaris. Yang satu cabang adalah arteria thoracica superior. Lalu 2 cabang yaitu arteria thoracoacromialis dan arteria thoracica lateralis. Lalu yang 3 cabang ada arteria subscapularis, arteria circumflexa anterior humeri, dan arteria circumflexa posterior humeri. Lalu arteria brachialis adalah arteria utama brachium, berada di kompartemen anterior, berawal sebagai lanjutan dari arteria regio axillaris pada tepi bawah musculus teres mayor. Arteria ini berakhir tepat di distal dari sendi cubiti untuk cabang menjadi arteria radialis dan arteria ulnaris. Lalu selanjutnya adalah arteria radialis, berasal dari arteria brachialis, kira-kira pada kolum radii dan lewat sepanjang aspectus lateralis antebrachium. Lalu selanjutnya adalah arteria ulnaris, lebih besar daripada arteria radialis dan menuruni sisi medial antebrachium. Lalu terdapat vena axillaris. Vena axillaris berawal dari tepi bawah musculus teres mayor dan merupakan lanjutan vena basilica yang merupakan vena superficialis yang mengalirkan darah permukaan posteromedial manus dan antebrachium dan menembus fascia. Lalu vaskularisasi pada regio toraks. Yang kita bisa lihat terdapat arteria intercostalis posterior, berasal dari pembuluh-pembuluh darah yang terkait dengan dinding posterior toraks. Dua arteri intercostalis posterior teratas di setiap sisi berasal dari arteria intercostalis suprema yang turun ke toraks. Lalu ada arteria intercostalis anterior, berasal dari cabang lateral arteria thoracica, interna secara langsung atau tidak langsung. Untuk venanya sendiri terdapat vena intercostalis anterior dan juga vena intercostalis superior sinistra dan juga dextra. Lalu yang terakhir kita masuk pada bagian inervasi. Yang pertama terdapat nervus axillaris, terdapat pada cervical 5 dan juga 6, menginervasi musculus teres minor, musculus deltoid, dan juga musculus caput longum. Lalu ada nervus musculocutaneus pada cervical 5, 6, dan 7, menginervasi musculus biceps brachii, musculus brachialis, lalu musculus coracobrachialis. Lalu ada nervus medianus pada cervical 5, 6, 7, dan 8, menginervasi musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis. Lalu ada nervus radialis pada cervical 5-8, menginervasi triceps brachii.
Lalu nervus ulnaris menginervasi musculus flexor. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.